Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik dari rakyat. Survei kepuasan kinerja 100 hari Prabowo Gibran 80,9%. Jokowi mengatakan seperti feeling saya. Yang seperti saya sampaikan kan seminggu yang lalu bahwa feeling saya pergi ke grassroots, ke masyarakat. Apresiasi masyarakat sangat tinggi, sangat baik terhadap kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Yang paling menonjol ya untuk 100 hari program kerjanya beliau. Saya melihat penanganan ekonominya, ekonomi makronya baik, kemudian yang bersifat perlindungan sosial seperti makan bersih gratis juga mulai berjalan. Saya kira apresiasi masyarakat pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo sangat baik. Seperti yang saya sampaikan, saya hanya membaca apa yang ada di grassroots, yang ada di di akar rumput. Itu. Selama 3 bulan ke beberapa wilayah itu sudah sering mendapatkan itu ya Pak, yang masukan dari. Iya, saya membaca seperti itu. Jadi kalau angkanya seperti sekarang yang ada 80,9 ya saya kira ya itu seperti yang seminggu yang lalu saya sampaikan, tidak karena saya tidak berdasarkan survei, tetapi saya sampaikan pasti lebih baik dari yang masih lebih baik ada dulu. Masalah keberlanjutan juga Pak menjadi yang disoroti oleh masyarakat. Iya, saya kira termasuk itu urusan kebijakan makro, urusan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro, saya kira. Ya. Oke, Pak Ari. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik dari rakyat. Dia tulus untuk gimana membangun negeri ini. Ketertinggalan selama ini apresiasi tingkat kepuasan 100 hari kerja Prabowo. Kita tahu semua Pak Prabowo itu niatnya tulus untuk gimana membangun negeri ini. Ketertinggalan selama ini harus kita kejar. Tetangga-tetangga kita udah sampai di mana, kita masih di sini aja. Jadi alhamdulillah beliau dengan kerja keras tim juga dukung Partai Gerindra, seluruh tanah air bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat atas kinerja. Kalau kedepannya kira-kira apa sih yang harus lagi? Yang masih jadi catatan juga, Bu. Misalnya mungkin ada menteri-menteri yang karantina senjata atau mengajar swasembada pangan. Ya, itu harus kita utamanya swasembada pangan, swasembada energi, ya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu yang penting. Insya Allah
insya Allah dengan gotong royong kerjasama kita semuanya dan siapkan. Terima kasih. Kabinet saya bekerja dengan sangat kompak. Ini Pak tanpa Prabowo lelah. langsung. Mereka katakan Menurut bahwa beliau, dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Siapa? Ya, betul. Anda lihat malam tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah akhir tahun baru berjalan dengan baik, BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Inilah jajaran menteri yang memiliki skor paling buruk dalam kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan ada nama dari Natalius Pigai, Budi Arie, sampai Bahlil Lahadalia. Yap, baru-baru ini survei telah dilakukan oleh Shelios yang memberikan catatan rapor kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Ternyata ada beberapa menteri yang dinilai memiliki skor paling buruk dan dianggap perlu diganti atau direshuffle. Di urutan paling bawah ada Menteri Desa yaitu Yandri Susanto yang dianggap terlalu banyak kontroversi dalam kebijakan desa dan dugaan konflik kepentingan. Kemudian yang kedua ada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dianggap banyak kontroversi dalam kebijakannya dan dapat menyebabkan deforestasi. Selanjutnya ada Menteri ESDM yaitu Bahlil Lahadalia yang dianggap kinerjanya tidak efektif dalam pengelolaan sumber daya energi. Selanjutnya ada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dinilai tidak punya terobosan dalam pengelolaan koperasi. Dan selanjutnya ada Menteri HAM yaitu Natalius Pigai. Dia merupakan salah satu menteri yang di awal menjabat saja sudah membuat kontroversi, yaitu meminta dana sampai puluhan triliun untuk menjalankan kementerian yang dipimpinnya dan kebijakannya tidak terarah. Selama 2 bulan itu Presiden kita sudah berhasil menghemat uang negara sebesar 3,6 triliun dari perjalanan dinas tahun anggaran 2024. Artinya kalau kita kompak, kalau kita disiplin, kita bisa. Kemudian beberapa kebijakan strategis lainnya dari Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, beliau menurunkan biaya haji. Kemudian untuk Natal dan Tahun Baru itu ongkos pesawat diturunkan menjadi 10%. Ya. Kemudian penghapusan utang UMKM. Kemudian sehari setelah Pak Prabowo dilantik, beliau langsung terbang ke Merauke untuk mengecek swasembada pangan. Dan kita bersyukur di tahun 2025 ini kita sudah bertekad dan sudah diputuskan kita tidak akan impor lagi beras, kemudian garam, gula, dan jagung. Kemudian sekarang pupuk juga sudah semakin mudah diakses oleh para petani. Nah, pupuk ini juga kalau kami lihat di hasil survei itu salah satu indikator kepuasan dari masyarakat. Kemudian juga program yang dijanjikan, program terbesar yang belum pernah ada ya secara nasional, yaitu makan bergizi gratis, sudah dijalankan juga pada 6 Januari 2025 kemarin. Dan sudah ada di 31 provinsi, sudah lebih kurang 250 dapur, dan dari situ juga sudah melahirkan ribuan tenaga kerja, UMKM juga sudah dilibatkan. Kemudian PPN yang sangat heboh kemarin, 1 hari menjelang PPN itu diterapkan, Presiden mendatangi Kementerian Keuangan, kemudian Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa PPN 1%, kenaikan 1% dari 11 ke 12 itu betul-betul untuk barang dan jasa yang mewah saja. Barusan Presiden juga meresmikan 37 proyek strategis terkait dengan ketenaga listrikan. Intinya Presiden kita menyampaikan kemarin ada sebuah video, viral sekali video itu, penontonnya sekitar 17 juta. Terima kasih dari para pelajar kepada Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Oh iya, jangan terima kasih kepada Presiden. Kemudian mereka mengucapkan sudah mendapatkan makan bergizi, tapi ada juga video yang penontonnya nggak sampai 1000, tapi ini protes terhadap Presiden karena mereka belum mendapatkan makan bergizi gratis. Nah, yang kedua video ini mendapatkan perhatian dari Presiden, tetapi Presiden lebih fokus terhadap yang protes meskipun penonton dari video ini tidak banyak. Presiden langsung mengadakan rapat terbatas. Intinya makan bergizi gratis ini kita upayakan di tahun 2025 bisa dirasakan oleh seluruh penerima manfaat. Apa yang ada di pikiran Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, itu sama dengan apa yang di pikiran seluruh orang tua atau kita semua di sini. Mbak Mala, Mas Philip pasti punya anak. Jadi
Presiden kita meyakini kalau anak-anak Indonesia ini diberikan makanan yang sehat, diberikan makanan yang bergizi, kemudian toilet sekolahnya direnovasi, ruang kelas direnovasi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, ada pembangunan sekolah unggulan, kemudian juga rumah sakit ditingkatkan kemampuannya. Nah, Presiden meyakini ini akan melahirkan anak-anak yang cerdas secara sosial, kemudian juga cerdas secara akademis, sehat badannya dan baik akhlaknya. Nah, anak-anak yang sehat ini nanti kalau dewasa mereka akan menikah dengan anak yang sama-sama sehat, kemudian melahirkan generasi yang sehat juga. Nah, begitu seterusnya. Baik. Apa yang kemudian menjadi catatan dari tim Presiden? Ya, Mas Philip, terima kasih. Sejauh ini kami melihat visi Presiden sudah dijalankan dengan benar-benar dengan seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah meluruskan pikiran kita semua ketika di Magelang itu. Presiden mengatakan tidak perlu setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada bangsa dan negara. Itu ditekankan betul sama Bapak Presiden. Dan sekali lagi kami melihat Ibu Bapak yang hari ini menjabat ini sudah bekerja dengan maksimal. Presiden kita juga memberikan apresiasi. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama-nama kementeriannya. Intinya Presiden berterima kasih kepada seluruh menteri, kepada seluruh kepala daerah. Karena ada hal-hal yang jarang kita alami, namun mungkin jarang kita syukuri. Tadi faktor keamanan itu sangat penting sekali, ya. Karena kita ini 1.340 suku bangsa, kita ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, ada 713 bahasa, dan ini Presiden sudah menurut kami sangat berhasil. Dari Kabinet Merah Putih ini terlihat kekompakannya, persatuannya. Jadi ada beberapa penekanan prinsip-prinsip perjuangan Presiden itu. Yang pertama yang beliau sampaikan setelah dari berbagai literatur yang dibaca oleh Presiden Prabowo, Presiden mengatakan tidak ada negara yang sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Makanya beliau katakan mari kita bersih-bersih sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Yang kedua, penghematan itu harus betul-betul dilakukan. Dan sekarang ini untuk ke luar negeri, kalau dulu studi banding itu bisa 10-20 orang, sekarang itu maksimal 3 orang. Dan itu harus seizin Presiden. Dan masyarakat juga diharapkan, dan sejauh ini sudah sangat bagus kontribusi dari masyarakat melaporkan baik lewat aplikasi lapor maupun media sosial apabila memang dirasa ada pemborosan-pemborosan, karena Presiden ingin sekali tahun 2024 sampai tahun 2029 ini betul-betul tahun penghematan anggaran, betul-betul menjadi tahun kita prihatin melihat masih ada masyarakat yang miskinnya ekstrim, masih ada yang orang di atas 60 masih bekerja. Kemudian tahun pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan makan bergizi tadi, Presiden menganggap dan kita semuanya sudah satu frekuensi bahwa ini bukan semata-mata untuk mengeluarkan uang, tapi ini juga investasi. Karena Presiden itu kalau melihat anak Indonesia, beliau ingin ini menjadi kebanggaan Indonesia. Kemarin kami ke kelas-kelas, aneh-aneh cita-cita anak-anak itu, tapi masuk akal. Misalnya mereka ingin jadi pemain Barcelona, ingin jadi pemain Real Madrid. Ini kan harus membutuhkan gizi yang bagus. Situasinya sekarang 41% anak-anak nggak sarapan, bahkan 65% datanya. Melalui program makan bergizi gratis ini bahkan data Kemenkes, terima kasih pada Kemenkes, itu disebutkan 66% anak kita makan dengan gizi yang rendah. Ini investasi masa depan untuk Presiden Prabowo Subianto ya. Yang penting anak-anak bisa tumbuh nanti menjadi generasi penerus, menjadi investasi untuk negara. Betul sekali. Baik, terima kasih Mas Hariko. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas keyakinan dari masyarakat yang mencapai 90%, kemudian kepuasan yang mencapai 80,9%. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat, dan juga terima kasih kepada TV One dan semua media, netizen, akademisi yang telah memberikan kritik ya. Jadi kritik itu sangat diperlukan sekali untuk penyempurnaan ini. Jadi selama 3 bulan ini Presiden kita itu sudah benar-benar menjalankan pemerintahan yang efektif, kemudian pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat, kemudian juga yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Wow,
luar biasa Pak Prabowo. Jadi guys, itulah tadi beberapa cuplikan yang kita sudah saksikan bersama, beberapa pencapaian kinerja Pak Prabowo selama 100 hari menjabat. Jadi apapun bentuknya yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus kita mengakui beberapa pencapaian atau terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini luar biasa, dan itu adalah apresiasi. Kita harus berikan apresiasi kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo luar biasa, khususnya program makan bergizi gratis. Ya, jadi saya selalu mendukung apa yang menjadi program pemerintah Pak Prabowo ini. Saya selalu berikan apresiasi. Jadi survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas mencapai kepuasan, tingkat masyarakat mencapai kepuasan 80,9%. Saya kira itu fine dan luar biasa, mantap. Terus kita dukung kinerja pemerintah yang hari ini mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita selalu support untuk Pak Prabowo dan jajarannya. Mantap.